Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Ingat, kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan karena sehat milik kita bersama. Sobat sekalian, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menyempurnakan ikhtiar. Sobat sekalian, ada analogi yang mudah dipahami oleh kita. Pakar ilmu saraf menyebutkan bahwa mindset itu analoginya seperti akar, jadi tidak terlihat oleh tanah. Sedangkan batang dalam sebuah pohon itu bisa dilihat, bahkan bisa diraba oleh kita. Betul? Akar, batang, di sini ada daun dan buah-buahannya. Analogi ini sangat tepat sekali bahwa yang disebut dengan akar itu mindset, sedangkan batang disebut dengan skill atau keterampilan, sedangkan yang disebut dengan daun dan buah adalah kinerja. Artinya apa? Menurut ilmu ahli saraf, kinerja itu merupakan penjumlahan dari mindset dan skill. Artinya apa? Kalau mindsetnya bagus, skillnya hebat, maka kinerjanya pasti luar biasa. Tapi kalau mindsetnya nggak bagus, keterampilannya hebat, tidak akan punya kinerja yang bisa dibanggakan. Demikian juga sebaliknya. Pada dasarnya mindset dan skill harus sama-sama bagus, maka kinerja pun pasti akan luar biasa. Hati-hati dengan mindset atau pola pikir. Kenapa? Ketika kita mengatakan tidak bisa, maka otak kita akan membantu agar kita tidak bisa. Tetapi ketika kita mengatakan saya pasti bisa, maka otak pun akan mendesain bahwa Anda akan menjadi bisa, bahkan bisa luar biasa. Profesor Dr. Muhammad Shaleh mengatakan 5 penyebab atau 5 faktor yang menyebabkan kita sakit. Yang pertama adalah pola pikir. Jadi urutan yang pertama penyebab sakit itu adalah pola pikir. Ya, saya sepertinya akan flu nih, maka jadilah flu. Kok saya demam, nggak nyaman sekali, akhirnya pusing dan seterusnya. Jadi yang pertama nih, pola pikir ini harus betul-betul dibentuk sedemikian rupa. Yang kedua adalah pola makan. Ini yang menyebabkan kita sakit. Makan kita tidak beraturan, makan kita tidak bergizi, dan makanan kita tidak bisa dibanggakan dari sisi kesehatan. Dan yang ketiga adalah pola perilaku. Misalnya tidur terlalu malam, sering merokok, minuman keras, itu namanya pola perilaku yang tidak baik. Yang keempat, lingkungan. Bila Anda, keluarga Anda, rumah Anda bersih, halaman Anda juga tertata rapi dan bersih, tetapi kalau tetangga di sebelah, di depan, di belakang, kiri itu tidak menunjukkan lingkungan yang sehat, maka bisa jadi Anda pun akan terkena penyakit. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yang disebut dengan takdir Allah. Sobat sekalian, tolong diperhatikan baik-baik. Ternyata penyebab sakit yang pertama itu bukan karena takdir Allah, tapi karena mindset kita, karena pola pikir kita. Sobat sekalian, mindset bisa cepat memberikan proses penyembuhan atau malah sebaliknya. Bila kita sakit, maka upayakanlah mindset yang dibangun adalah positif. Ya Allah, saya terima dengan ikhlas rasa sakit yang saat ini saya derita. Karena Engkaulah yang maha menyembuhkan, Engkaulah yang maha menyehatkan, maka sehatkan dan sembuhkanlah tubuh ini. Mindset positif. Dengan cara demikian, bisa jadi kesembuhan yang derita oleh kita, Allah akan membantu proses penyembuhannya. Yang kedua, masih bicara tentang mindset positif. Sekelompok anak bermain di lapang yang
kering, tandus, dan berbatuan. Bermain sepak bola, kira-kira kita mau nggak? Jawabannya tentu tidak mau. Kenapa? Karena risikonya tinggi. Jatuh, luka, tanahnya kering, berbatuan. Tapi bagi anak, karena mindsetnya positif, dia menikmati permainan tersebut. Bahkan ketika mencetak gol, dia bergembira, bersorak-sorai semuanya. Begitu acara selesai permain sepak bola, mereka berkata kepada teman-temannya, besok kita bermain lagi yuk. Kenapa mereka bisa seperti itu? Padahal risikonya sangat tinggi, karena mindsetnya positif, bukan negatif. Demikian juga kepada anak-anak kita. Ketika kita mengatakan bahwa anak kita bodoh, dasar bodoh, bisa jadi anak kita akan tertinggal begitu lama di kelas, artinya tidak naik kelas. Dasar anak brengsek, anak brengsek. Bisa jadi si anak itu akan membekas dalam ingatannya dan membentuk ke dalam perilaku dia, jadilah orang yang merugikan orang lain. Oleh sebab itu, hati-hati dengan mindset, harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena sehat milik kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.